Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan ke-15 untuk mata kuliah etika profesi. Saya ingin menyampaikan topik tentang kiat bekerja di industri logistik. Nah, untuk itu ada beberapa hal dalam kaitan dengan topik ini. Yang pertama terkait dengan pengertian dari industri logistik, kemudian tujuan dan manfaat dari industri logistik, kemudian aktivitas logistik, siklus proses logistik, strategi logistik, dan juga yang terakhir adalah peluang kebutuhan sumber daya manusia di industri logistik. Nah, yang pertama, kinerja logistik Indonesia sebelum pandemi telah meningkat secara pesat, ya. Kalau kita lihat di 3 tahun terakhir, dan sekarang kalau kita tidak salah kita berada di peringkat ke-46 secara global ini dibandingkan pada tahun sebelumnya, di 2016 kita berada di posisi 63. Nah, ini menurut indeks kinerja logistik dari Bank Dunia. Nah, kemudian pasar e-commerce Indonesia juga berkembang pesat, ya. Dan kita menjadi terbesar di Asia Tenggara nih, diperkirakan pada 4 tahun ke depan. Nah, nilai kapitalisasinya sudah sekitar 45 miliar US dollar. Apalagi kalau dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pasar e-commerce terus akan bertumbuh karena terjadinya suatu perubahan paradigma dari bisnis yang tadinya secara konvensional dilakukan, sekarang sudah bisnis yang lebih mengarah kepada ekonomi digital. Nah, kemudian logistik ini kalau kita ketahui adalah salah satu ilmu yang mencakup mengenai beberapa hal seperti pemeliharaan, penyaluran, penyimpanan, dan juga penghapusan pada alat serta barang tertentu. Nah, logistik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang memiliki fungsi rasio, alasan, pembicaraan, kata, kalkulasi, dan orasi. Nah, selain dari itu, kata logistik juga berasal dari bahasa Prancis yaitu loger, yaitu untuk menginapkan atau menyediakan. Jadi kalau dapat dikatakan bahwa pengertian logistik ini adalah suatu integrasi dari manajemen pengadaan, persediaan, transportasi, serta juga kegiatan atau aktivitas pergudangan di dalam menyediakan, mempersiapkan alat, ya, atau cara yang berbiaya efektif untuk kemudian memenuhi kebutuhan pelanggan baik untuk internal maupun eksternal. Nah, logistik ini adalah fungsi yang melibatkan perpindahan serta juga penyimpanan material di dalam perjalanan dari pengiriman awal dan mengatur perpindahan barang melalui suatu rantai pasok sampai nanti ke pelanggan. Nah, jadi ini adalah pengertian dari logistik. Nah, kemudian apa tujuan dari logistik? Nah, secara operasional tujuan dari logistik adalah persediaan barang yang harus mencukupi untuk kebutuhan beberapa waktu ke depan. Nah, jadi tiap-tiap logistik ini mempunyai stok yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga kemudian barang tidak mengalami kekurangan atau kelebihan di pasar. Nah, kemudian ada lagi tujuan keuangan, yaitu pastinya tiap-tiap produsen ingin mencapai keuntungan yang maksimal serta kerugian yang seminimal mungkin. Nah, logistik ini umumnya menyediakan pengiriman yang lebih terjangkau daripada jenis lainnya dan juga mempunyai sistem perawatan agar barang sampai di tujuan dengan tingkat kerusakan yang minimal atau rendah. Nah, kemudian tujuan yang ketiga dari logistik adalah tujuan pengamanan. Keamanan barang menjadi prioritas dari tiap-tiap pengiriman produk ataupun barang. Nah, pada dasarnya di era modern logistik ini telah memenuhi standar keamanan. Mulai dari penyimpanan, pengemasan sampai pada pengiriman. Nah, ini sangat diperhatikan dan diupayakan tidak terjadi kerusakan. Nah, logistik juga dalam kaitan dengan aspek pengamanan mempunyai tempat penyimpanan yang aman serta tertata rapi agar barang terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga di samping itu alat transportasinya juga menjadi bagian yang terpenting di mana wajib memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan dalam kaitan dengan transportasi dari barang-barang atau produk yang akan dikirimkan. Nah, apa manfaat dari logistik? Yang pertama, perencanaan serta pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, sebagai tempat simpan. Yang ketiga adalah memelihara
kualitas barang. Nah, yang keempat adalah dalam kaitan dengan distribusi. Di sini diupayakan bisa efektif dan efisien. Nah, yang kelima adalah manajemen anggaran. Nah, aktivitas logistik ini sangat baik memperhatikan manajemen anggaran, di mana pengiriman bisa fokus untuk satu area saja sehingga pengiriman menjadi lebih cepat dan lebih cepat sampai atau terjangkau. Nah, sistem gudang juga sangat membantu penyediaan barang secara real time sehingga memudahkan untuk dalam kaitan pemenuhan kebutuhan pasar. Nah, kemudian ada lagi hal yang terkait dengan aktivitas logistik. Nah, aktivitas logistik ini ada beberapa. Yang pertama, pelayanan pelanggan atau customer service, kemudian prediksi permintaan atau demand forecasting, kemudian manajemen persediaan atau inventory management, komunikasi logistik atau logistic communication, kemudian masalah penanganan material atau material handling. Yang selanjutnya ada proses pemesanan atau order processing, yang kemudian pengemasan atau packaging, yang kedelapan adalah komponen dan pelayanan pendukung part and service support, yang kesembilan ada seleksi lokasi pabrik juga tempat penyimpanan atau gudang, ya plant and warehouse site selection, kemudian yang aspek procurement atau purchasing dan juga reverse logistik. Nah, kalau kita lihat ada di gambar yang saya sampaikan bagaimana terkait dengan aktivitas logistik. Nah, selanjutnya yang ingin saya jelaskan tentang yang namanya siklus proses logistik. Nah, ini mulai dari tahap perencanaan, kemudian penganggaran, pengadaan, dan juga penyimpanan. Nah, selanjutnya adalah proses penyaluran atau distribusi, kemudian pemeliharaan, dan juga ada aspek penghapusan, di mana kegiatan pembebasan barang dari pertanggungjawaban ini karena pertama barang hilang akibat karena kesalahan sendiri, kemudian secara teknis atau ekonomis nilai barang dianggap tidak ada manfaatnya, ya karena sudah kadaluarsa, kemudian tidak bertuan atau juga barang ini tidak diurus, dan juga dalam kaitan dengan rampasan barang-barang bukti dari suatu perkara hukum. Nah, kemudian ada juga aspek pengendalian. Nah, selanjutnya dalam kaitan dengan hal ini ada namanya strategi logistik. Yang pertama, mengapa perlu menerapkan strategi logistik? Nah, supply chain itu terus berubah dan mempengaruhi perusahaan logistik. Untuk beradaptasi, perusahaan harus mengembangkan dan menerapkan strategi logistik. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dampak perubahan yang terjadi dan membuat perubahan organisasi atau fungsional untuk memastikan tingkat layanan tidak berkurang. Nah, kita melihat bahwa sebuah perusahaan dapat mengembangkan strategi logistiknya ini dengan beberapa hal. Yang pertama adalah strategi. Bagaimana perusahaan logistik berkontribusi pada tingkat yang lebih tinggi. Kemudian dari aspek struktural, melihat permasalahan struktural dalam organisasi, jumlah gudang, pusat distribusi, dan jumlah produk yang harus diproduksi. Yang ketiga adalah fungsional. Harus meninjau bagaimana setiap fungsi ini berjalan dengan baik. Ya. Kemudian implementasi. Nah, bagaimana strategi yang telah direncanakan ini bisa diimplementasikan dengan baik. Dan ini hal-hal yang penting untuk dilakukan. Kemudian komponen yang harus diperiksa saat mengembangkan strategi logistik. Nah, ini ada 4 komponen yang harus diperhatikan. Pertama adalah transportasi. Yang kedua outsourcing. Jenis outsourcing apa yang dapat digunakan dalam fungsi logistik? Apakah kerjasama dengan third party logistik atau meningkatkan layanan? Yang ketiga adalah sistem logistik. Apakah logistik yang telah digunakan selama ini telah menyediakan layanan data yang diperlukan, ya, untuk menerapkan strategi logistik atau sistem baru yang diperlukan? Yang keempat adalah kompetitor. Tinjau apa yang ditawarkan kompetitor. Nah, kemudian informasi. Apakah informasi yang mendorong perusahaan logistik secara real time dan akurat? Nah, jika tidak akurat, maka keputusan yang dilakukan dianggap salah. Nah, 4 nilai penting yang dipandang relevan dengan bisnis logistik. Pertama adalah customer satisfaction, yang kedua profesional, yang ketiga ada trust, yang keempat adalah integritas. Nah, yang terakhir, yang aspek yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan peluang kebutuhan SDM industri logistik. Yang pertama, perusahaan jasa logistik. Yang kedua, manufaktur pabrik. Ketiga, perkebunan. Keempat, di komunikasi. Yang kelima, di transportasi. Yang keenam, di perdagangan atau wholesale atau retailer. Yang ketujuh adalah eksportir atau importir. Yang kedelapan adalah pergudangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.